Maleo. Saya dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari tsunami. Nah, baik teman-teman, tsunami adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti tsu, yang artinya pelabuhan, dan nami yang berarti gelombang. Secara umum, tsunami adalah gelombang laut yang besar yang dihasilkan oleh aktivitas tektonik di bawah laut, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi di laut, atau longsoran di laut. Ada satu filsuf atau satu ilmuwan yaitu Yakub Malik yang mengatakan bahwa tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, gunung api meletus, dan hantaman meteor di laut. Tsunami tidak terlihat saat masih berada jauh di tengah lautan, namun begitu mencapai wilayah dangkal, gelombang menghampiri pantai, ketinggiannya meningkat sementara kelanjutannya menurun. Gelombang tersebut bergerak pada kejauhan tinggi, hampir tidak dapat dirasakan efeknya, tetapi meningkat ketinggian hingga mencapai 30 meter atau lebih di daerah pantai. Nah, selain gempa bumi, penyebab lain dari tsunami ini yaitu longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Longsor di bawah laut dapat terjadi akibat aktivitas tektonik atau pergerakan massa batuan yang terjatuh ke dasar laut, menghasilkan gelombang yang menyebar keluar lautan. Nah, fenomena tsunami dapat memiliki dampak yang sangat merusak pada daerah pesisir. Gelombang besar yang datang secara tiba-tiba dapat menyapu dan menghancurkan bangunan, kendaraan, atau infrastruktur di sepanjang garis pantai. Air laut yang masuk ke daratan dapat menyebabkan banjir yang meluas dan mengenangi di daerah permukiman. Hal tersebut menyebabkan kerugian jiwa dan merusak harta benda. Selain itu, kekuatan dan tekanan gelombang tsunami dapat menyebabkan erosi pantai yang signifikan, mengubah bentuk garis pantai, dan merusak ekosistem laut yang ada. Salah satu karakteristik utama dari tsunami adalah panjang gelombangnya, yaitu jarak antara dua gelombang yang berurutan. Biasanya, panjang gelombang tsunami berkisar antara 10 hingga 100 km saat terbentuk. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fajrianti Jukiro, saya dari kelas A. Saya di sini akan melanjutkan pemateri kami tadi, yaitu Putri. Saya di sini akan melanjutkan materinya dengan materi penyebab terjadinya tsunami yang akan dijelaskan berikut. Pada zaman dahulu, banyak orang yang beranggapan bahwa tsunami merupakan salah satu wujud gelombang pasang yang terjadi dalam skala besar. Namun, saat ilmu pengetahuan sudah semakin berkembang, khususnya di bidang oceanografi, anggapan tersebut terbukti keliru dan tidak sesuai lagi. Memang secara penampakan tsunami mirip dengan gelombang pasang, yakni udara naik ke daratan, namun terdapat perbedaan yang begitu mencolok, yakni gelombang pasang terjadi perlahan dan bertahap sehingga tidak merusak. Sedangkan tsunami bersifat sebaliknya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tsunami, seperti yang akan dijelaskan berikut. Pertama, gempa bumi di bawah laut. Gempa bumi di bawah laut terjadi ketika terjadi pergerakan atau gesekan antara lempeng tektonik di dasar laut. Ketika lempeng tektonik bertemu atau bertabrakan, tekanan yang terbentuk dapat menyebabkan retakan dan patahan, dan akan melepaskan energi yang besar ke dalam air laut. Getaran ini kemudian merambat ke arah permukaan laut dan membentuk gelombang. Gelombang ini kemudian bergerak dengan cepat melintasi lautan dan dapat menjalar ke arah pantai dengan kecepatan yang tinggi. Tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan gelombang laut biasa. Ketinggian gelombang tsunami dapat mencapai beberapa meter bahkan puluhan meter, tergantung pada kekuatan gempa bumi dan struktur dasar laut di sekitarnya. Gelombang tsunami juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi, mencapai ratusan kilometer per jam. Gunung berapi. Fenomena ini terjadi ketika letusan gunung berapi menghasilkan gelombang air laut yang naik secara tiba-tiba dan kuat.
Faktor utama yang menjadi penyebab tsunami adalah kekuatan getaran yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi tersebut. Ketika gunung berapi meletus, energi yang didapatkan dapat menciptakan getaran yang sangat kuat, bahkan setara dengan gempa tektonik di bawah laut. Getaran ini kemudian menyebar melalui air laut, menghasilkan gelombang yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua letusan gunung berapi dapat menyebabkan tsunami. Tsunami terjadi hanya jika kekuatan getaran yang dihasilkan oleh letusan sangat besar dan mampu membangkitkan gelombang yang cukup tinggi untuk merambat melintasi lautan. 3. Longsor di bawah laut. Fenomena ini terjadi ketika terjadi longsor di dasar laut yang kemudian menghasilkan gelombang besar yang dapat merambat ke pantai. Longsor bawah laut ini umumnya dipicu oleh gempa bumi tektonik atau letusan gunung bawah laut. Ketika terjadi gempa bumi tektonik, lempengan tektonik di bawah laut bergerak dan menyebabkan gesekan antara lempeng-lempeng tersebut. Gesekan ini dapat menghasilkan getaran kuat yang kemudian memicu longsor di dasar laut. 2. Letusan gunung bawah laut juga dapat menjadi penyebab terjadinya longsor. Saat gunung bawah laut meletus, material vulkanik yang dikeluarkan dapat menumpuk di sekitaran lereng gunung. Akumulasi material ini dapat menyebabkan ketidakstabilan lereng dan kemudian memicu longsor di bawah laut. Getaran kuat yang dihasilkan oleh longsor tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan terjadinya tsunami. Gelombang besar yang dihasilkan oleh longsor akan merambat dengan kecepatan tinggi dan dapat mencapai pantai dengan kekuatan yang menghancurkan. 4. Hantaman meteor. Meskipun hal ini masih bersifat hipotetis, namun penelitian ini memberikan pemahaman bahwa adanya meteor dengan ukuran yang cukup besar bisa menjadi salah satu penyebab potensi terjadinya tsunami yang menghancurkan. Oleh karena itu, pemantauan dan penelitian lebih lanjut terkait potensi ini masih perlu dilakukan untuk memahami dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam semacam ini. Lebih lanjutnya, terjadinya tsunami sebenarnya dapat diprediksi dengan mengamati tanda-tanda awal seperti air laut yang tiba-tiba surut serta secara signifikan, perilaku hewan yang tiba-tiba aneh atau tidak biasa, serta suara guncangan yang terdengar dari dasar laut. Jika tanda-tanda ini muncul, sangat penting untuk tetap waspada dan segera mengambil tindakan yang tepat seperti mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan mengikuti peringatan atau instruksi dari pihak berwenang. Saya Nur Sakina di sini akan menjelaskan materi selanjutnya terkait dengan dampak tsunami terhadap lingkungan dan ekosistem pesisir. Kerusakan lingkungan akibat terjadinya tsunami dapat mengakibatkan berbagai dampak. Salah satunya adalah pencemaran air. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh terlepasnya material limbah dari berbagai sumber, seperti kerusakan sepiteng, saluran air kotor yang tidak terkelola dengan baik, tangki penimbunan bahan-bahan kimia yang mengalami kebocoran, serta kontaminasi dari mayat manusia dan bangkai hewan. Ketika terjadi tsunami, kerusakan pada infrastruktur seperti septic dapat terjadi. Akibatnya, material limbah seperti tinja dan bahan kimia dapat terlepas ke lingkungan sekitarnya. Pada saat terjadinya hujan atau aliran air, limbah tersebut dapat terbawa dan mencemari sungai, danau, atau sumber air permukaan lainnya. Pencemaran ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada ekosistem air serta berpotensi mencemar kesehatan manusia yang menggunakan air tersebut. Selain itu, saluran air kotor yang rusak atau tidak terkelola dengan baik juga dapat menjadi sumber pencemaran. Setelah terjadinya tsunami, saluran air kotor yang tersumbat, rusak, atau tidak mendapatkan perawatan yang memadai dapat mengakibatkan limbah domestik dan industri bocor atau terbuang langsung ke sungai atau perairan sekitarnya. Limbah ini mengandung berbagai bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari air dan merusak ekosistem air yang rentan. Tangki penimbunan bahan-bahan kimia juga dapat mengalami kerusakan akibat tsunami. Jika
Jika terjadi kebocoran pada tangki tersebut, bahan kimia beracun atau berbahaya dapat tumpah dan mencemari air, permukaan atau meresap ke dalam tanah, mengkontaminasi air tanah. Bahan kimia yang terlarut dalam air dapat memiliki dampak yang berbahaya pada organisme hidup dan dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada ekosistem air yang terdampak. Selain itu, terjadinya tsunami juga dapat menyebabkan kontaminasi air permukaan dan air tanah akibat adanya mayat atau bangkai hewan. Jika mayat manusia atau bangkai hewan tidak dikelola dengan baik, zat-zat berbahaya seperti bakteri, patogen atau bahan kimia dari proses pembusukan dapat mencemari air, permukaan atau tanah di sekitarnya. Hal ini dapat mengancam kualitas air dan kesehatan manusia yang sangat bergantung pada air untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam menghadapi dampak tsunami terhadap lingkungan, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola limbah dan menjaga kebersihan air, permukaan serta air tanah, perawatan dan pemeliharaan baik pada infrastruktur seperti septic tank dan saluran air kotor sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran setelah terjadinya tsunami. Selain itu, pengelolaan yang tepat terhadap tangki penimbunan bahan. Selanjutnya yaitu pencemaran udara. Tsunami dapat berdampak pada pencemaran udara dengan berbagai sumber yang mencakup bau tidak sedap dan penyebaran mikroorganisme patogen yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Setelah terjadinya tsunami, kerusakan pada infrastruktur dan bangunan dapat menghasilkan bau yang tidak sedap. Dampak ini dapat terjadi karena material organik seperti limbah dan tumpahan minyak dapat terbawa bersama air tsunami dan terakumulasi di berbagai area. Nah, proses pembusukan material organik tersebut akan menghasilkan bau yang tidak menyenangkan dan dapat tercium dalam jarak yang cukup jauh. Selain itu, keberadaan limbah yang terendam dalam air atau terhanyut ke daratan juga dapat mempermasalah masalah bau yang dihasilkan. Selain bau yang tidak sedap, tsunami juga dapat menyebabkan penyebaran mikroorganisme patogen ke udara. Pada saat terjadinya tsunami, air laut yang mengandung berbagai mikroorganisme dapat terbawa bersama dengan gelombang dan terhanyut ke daratan. Mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan jamur yang terdapat dalam air laut tersebut dapat terlepas ke udara dan tersebar di sekitar wilayah terdampak tsunami. Penyebaran mikroorganisme patogen ini dapat meningkatkan risiko infeksi dan penyakit pada manusia yang terpapar udara yang terkontaminasi. Selain itu, tsunami juga dapat memicu terjadinya pencemaran udara akibat kebakaran yang terjadi akibat kerusakan infrastruktur dan sumber daya energi. Tsunami dapat merusak sumber daya seperti pipa gas atau tangki penyimpanan bahan bakar yang dapat menyebabkan kebocoran atau keledakan. Kejadian ini dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran yang mengeluarkan asap dan partikel-partikel berbahaya ke udara. Pencemaran udara akibat kebakaran ini dapat mengandung zat-zat beracun dan berbagai yang dapat membahayakan kesehatan manusia yang terpapar. Dalam menghadapi dampak tsunami terhadap pencemaran udara, langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat sangat penting. Upaya pengelolaan limbah yang baik, termasuk pengelolaan limbah organik dan limbah berbahaya seperti minyak, perlu dilakukan untuk mengurangi bau yang tidak sedap serta risiko penyebaran mikroorganisme patogen. Selain itu, pemeliharaan dan keselamatan infrastruktur seperti pipa, gas, dan tangki bahan bakar juga penting untuk mencegah kebakaran dan pencemaran udara yang disebabkan oleh kebocoran atau ledakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin Masrin. Saya dari kelas B. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nur Sakinah, yaitu bagian akumulasi limbah padat. Tsunami dapat menghasilkan dampak serius berupa akumulasi limbah padat yang terdiri dari kumpulan sampah dan runtuhan bangunan, serta batang pohon yang terbawa oleh gelombang tsunami dan terhanyut ke
ke daratan setelah terjadinya tsunami. Terdapat akumulasi limbah padat yang terdiri dari berbagai jenis sampah. Gelombang tsunami mampu menghanyutkan sampah-sampah rumah tangga seperti plastik, kertas, dan logam ke daratan. Selain itu, limbah industri dan limbah medis juga dapat tercampur dengan sampah-sampah tersebut. Akumulasi limbah padat ini dapat menciptakan masalah lingkungan yang serius, termasuk pencemaran tanah dan air, serta menyebarkan penyakit melalui vektor seperti tikus dan serangan yang hidup di antara tumpukan sampah. Selain sampah, runtuhan bangunan juga menjadi bagian dari akumulasi limbah padat. Setelah tsunami, bangunan yang hancur atau rusak akibat gelombang tsunami akan jatuh dan menumpuk di berbagai wilayah terdampak. Runtuhan bangunan ini terdiri dari material seperti beton, kayu, besi, dan kaca yang dapat menciptakan hambatan fisik dan mengganggu proses pemulihan pasca tsunami. Selain itu, runtuhan bangunan juga dapat menjadi tempat berkembang biak bagi serangga dan hewan perusak, serta menyebarkan risiko kecelakaan bagi mereka yang melakukan kegiatan evakuasi dan pembersihan. Selanjutnya, batang pohon juga merupakan bagian penting dari akumulasi limbah padat setelah tsunami. Tsunami mampu membawa batang pohon yang tumbang atau terlepas dari akarnya dan menghanyutkan ke daratan. Akibatnya terjadi penumpukan batang pohon yang dapat menghambat aksesibilitas jalan dan infrastruktur, serta menghalangi aktivitas pemulihan dan evaluasi. Selain itu, proses pembusukan batang pohon yang terakumulasi dapat menghasilkan bau yang tidak sedap dan menjadi sumber penyebaran penyakit melalui vektor seperti nyamuk dan tikus. Dalam menghadapi dampak akumulasi limbah padat setelah tsunami, langkah-langkah penanganan yang cepat dan efektif sangat diperlukan. Pembersihan dan pengangkutan limbah padat secara sistematis perlu dilakukan untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Selain itu, pemulihan daerah terdampak juga melibatkan upaya pengelolaan limbah yang baik, termasuk penggunaan teknologi dan metode yang ramah lingkungannya, seperti daur ulang dan pengelolaan limbah yang aman. Bagian kerusakan ekosistem pantai. Tsunami memiliki dampak yang serius terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, dan pantai yang dapat mempengaruhi keberlanjutan kehidupan laut dan meluasnya dampak negatif terhadap lingkungan. Tsunami dapat menyebarkan kerusakan yang signifikan terhadap ekosistem terumbu karang. Gelombang tsunami yang kuat dapat merusak dan menghancurkan terumbu karang yang merupakan rumah bagi berbagai spesies laut. Dampak fisik dari gelombang tsunami seperti gaya tarik dan dorongan dapat menyebarkan keretakan, patah, dan perubahan bentuk pada terumbu karang. Selain itu, pasir dan batu yang diangkut oleh tsunami juga dapat mengendap di atas terumbu karang, mengubur dan
menghancurkan organisme yang hidup di sana. Kerusakan terumbu karang ini dapat mengganggu rantai makanan laut, mengurangi keanekaragaman hayati, dan merusak ekosistem yang sensitif. Mangrove juga rentan terhadap dampak tsunami. Mangrove adalah hutan bakau yang tumbuh di wilayah pesisir dan berfungsi sebagai benteng alami untuk melindungi daratan dari gelombang dan abrasi pantai. Namun, tsunami dapat merusak dan menghancurkan mangrove dengan kekuatan gelombang dan arus air yang kuat. Pohon mangrove yang terguling dan akar yang rusak oleh gelombang tsunami dapat mengurangi kemampuan mangrove untuk melindungi pantai dari abrasi dan erosi tanah.